Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya kita akan ajak Anda ngobrol di acara Maksi, Makan Siang bersama Teman Sejati. Kita ikuti Maksi, Makan Siang bersama Teman Sejati. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, siang hari ini kita hadir kembali di acara Maksi, Makan Siang bersama Teman Sejati BST. Jadi kita nyantai siang hari ini sambil menemani Anda santap siang di kantor dengan menu spesial hari ini juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah masak hari ini untuk suami tercinta. Mudah-mudahan apa yang dimasak hari akan bawa keberkahan. Nah, pendengar Maksi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber kita yang berkenan hadir di tengah kesibukannya, yaitu Ibu Evi Purnamawati SHMH, dan narasumber kita adalah salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Palembang. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mbak Diar baik, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Pendengar, kalau Anda mendengarkan secara langsung kita dan juga menyaksikan acara ini, Anda bisa buka sekarang di channel YouTube RRI Palembang bersama acara kita Maksi, Makan Siang bersama Teman Sejati. Baik, dan pendengar, narasumber kita ini memang basic sekali buat kita. Terutama buat saya gitu ya. Karena itu masih jadi saya gitu. Karena walaupun beda usia tidak terlalu jauh, Ibu Evi ini adalah memang teman dari zaman-zaman kami kecil dulu. Iya. Punya story tersendiri ya zaman-zaman kita dulu gitu ya. Masih terkenang gak Mbak Evi sampai sekarang gitu? Oh masih dong, masih zaman-zaman ya? bahola. Iya. Zaman-zaman kita SD. Iya. Mungkin Mbak Evi saat itu sudah 1 tahun di atas kita ya kalau gak salah ya. Iya, 1 tahun. Baik, Mbak Evi, di Maksi hari ini kita ingin tahu dulu nih kegiatan hari ini apa aja sih Mbak Evi yang dilakukan gitu. Baik di rumah, persiapkan ke aktivitas di kantor, di tempat tugas Mbak Evi gitu. Hari ini saya seperti ibu-ibu biasa ya. Ibu-ibu biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa. Iya. Mulai subuh kita udah bangun, sholat berjamaah dengan suami. Kemudian biasa. kita menyiapin sarapan. Sarapan. Iya, sarapan. Kemudian juga itu tugas utama itu menjadi driver. Waduh. Untuk mengantar pujaan hati kita ya. Oh iya. Mengantar sekolah, mengantar les gitu. Kemudian ya kita memang ada kegiatan biasa ya. Kegiatan aktivitas kita sehari-hari ya tenaga edukatif ya, sebagai tenaga dosen, pendidik ya, sebagai dosen. Jadi itu dari urusan rumah tangga, anak, suami sampai ke tugas sebagai seorang dosen. Semuanya dijalankan setiap hari ya. Itu setiap hari dengan rasa cinta. Oh, itu yang kita belum dapatkan nih, kata-kata dengan cinta. Nah, seperti apa itu Mbak Evi? Cinta yang diberikan untuk pasangan, anak dan keluarga. Ya, cinta ya kita terhadap cinta kita terhadap suami, kasih sayang kita terhadap suami, yang melayani suami ya dengan kita ikhlas ya. Dengan ikhlas, dengan anak-anak. Karena kata orang itu ibadah juga ya Mbak Evi. Satu kategori ibadah ya dalam hukum Islam. Oke, luar biasa. Ini inspirasi buat kita. Jadi bukan hanya kita dituntut untuk menyiapkan dari segi fisik saja ya.
Untuk rohani kita juga untuk anak-anak ya pastinya. Anak, ya. Demi buah hati kan. Oh, buah hati Mbak Epi perempuan semua kan? Iya. Kebetulan perempuan semua. Iya, diberi amanah dari Allah ya. Itu gimana sih memanage anak-anak perempuan? Katanya itu lebih sulit loh untuk mendidik anak perempuan dari laki-laki. Atau gimana tuh pandangan Mbak Evi sendiri nih kalau berkaitan dengan keluarga? Sebetulnya kalau anak laki-laki sama perempuan itu sama aja. Sama aja. Kebetulan kita dikasih rezeki anak perempuan. Dikasih kepercayaan Allah ya. Dikasih kepercayaan dari Allah anak perempuan. Ya kalau anak perempuan tuh beda, enaknya sih kalau bisa bantu dapur ya. Bantu dapur. Terus kalau seusia kita kan baju bisa tuker-tukeran, apalagi posisi badannya sama ya. Kebetulan posisi body ini kan agak jauh-jauh mirip. tipis. beda tipis. Iya. Itu aja itu Mbak Diar. Nggak ada yang kita ya, benar kata Mbak Diar tadi, yang penting kita ikhlas dan memberikan rasa kasih sayang ya jalani aja. Jalani ya seperti air mengalir. Kalau anak perempuan itu kan katanya dekat sama ibu ya, apa dekat sama bapak tuh? Apa dua-duanya nih? Kebetulan anak perempuan saya dua-duanya deket sih. Ya, karena menjalin komunikasi ketika kita habis sholat subuh, lalu sarapan. Nah kita ngobrol apa kegiatan pagi ini mau kemana di rumah sakit. Kebetulan anak saya magang di rumah sakit gigi dan mulut. Sudah magang sekarang? Ya, Alhamdulillah. Ini koas yang masuk ke tahun keberapa ya? Kalau kedokteran gigi kayaknya gimana gitu ya? Banyak tahun-tahun gitu ya. Jadi aktivitas di pagi hari itu baik saya maupun suami sering komunikasi ya, apa kegiatan, terus gimana suka dukanya kok kayak gitulah. Oke. Sarapan pagi itu menu spesial apa tuh? Boleh dong bocorannya. Telur ceplok. Oh gitu. Yang spesialnya ya. Spesialnya telur ceplok. Apalagi kalau suami saya itu kan namanya dari Jawa Timur ya, punya makanan yang spesial. Itu namanya tempe penyet. Itu nggak ada yang dijual belikan. Kalau sarapan ya mesti kita yang dibuat sendiri. Tempe penyet kan kebanyakan orang ayam penyet gitu ya. Ini tempe penyet. Tempe penyet itu menu spesial kalau pagi. Spesial. Setiap hari harus ada ya Mbak Evi ya? Enggak juga? Hampir. Kalau seminggu paling 3 kali gitu. Baik, jadi itu menu spesial sarapan ya. Kita belum nyinggung yang siang ya. Baik, kalau pagi hari itu kebiasaan apa sih Mbak Evi yang dilakukan gitu yang memang bisa katakanlah memotivasi buat kita juga pendengar, katakan misalkan olahraga pagi atau jogging atau olahraga rohani, seperti apa itu kalau pagi kebiasaannya? Kalau kebiasaan sehari-hari sih kalau setelah menjadi driver kan kita kembali lagi, kalaupun itu nggak ada kegiatan yang agak formal ya. Jadi kita kembali lagi ke rumah ya tentu aktivitas olahraga, jogging, kemudian ya karena di rumah kan banyak tanaman. Nah itu baru saya mau tanya. Iya, tanaman. Kayaknya masalah hobi ya. Hobi tanaman, baik itu tanaman bunga maupun tanaman buah-buahan. Kemarin Mbak Diar coba mampir ke rumah saya. Oh iya. Semua lagi panen. Waduh, buah mangga, saus sama buah kedondong. Siap. Nanti kita mampir, kita satronin di rumahnya Mbak Evi ya. Iya. Kaitan dengan hobi nanti kita bahas ya di Maksi ya Mbak Evi. Kita break sebentar. Kita ajak pendengar juga mau gabung, silakan ini di line telepon kita di 36997. Mungkin ingin berbagi kiat nih sama Mbak Evi seperti apa sih menjadi wanita soleha, istri soleha gitu ya. Amin. Untuk suami dan anak-anak di Maksi siang hari ini. Nanti kita akan kembali pendengar di line telepon kita dan juga acara kita Maksi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku
Sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit nak. Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok. Aduh ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya bu, ini pamerannya lagi rame banget ya bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Iya, pendengar Maksi, makan siang bersama teman sejati. Makan siang kita hari ini di studio sama Mbak Evi. Ini dosen dari Fakultas Hukum Universitas Palembang. Baik Mbak Evi, kita lanjut lagi obrolan santai kita siang hari ini. Tadi nyinggung hobi, kayaknya hobi tanaman ya. Dari buah, tanaman hias, dari usia berapa itu suka hobi seperti itu? Atau ketika sudah berumah tangga gitu? Kalau hobi itu kayaknya sebelum berumah tangga Mbak Nia. Luar Memang biasa. hobi. Jadi kalau tanaman itu ya kita urusin, tanaman hias juga gitu. Ada ya. Harus ya kata dengan orang cinta sih, juga dong dengan ya. cinta. Baik Kalau sekali. enggak dengan cinta pasti Tanamannya hasil akan tanamannya layu. agak masem. Terus tanaman hiasnya gitu. daunnya enggak mengkilat. Ya pokoknya dengan perawatan, cinta. dengan cinta yang Luar jelas. biasa, dari tanaman dengan cinta, apalagi dengan pasangan dan anak-anak keluarga ya. Iya, tentunya. Oke, jadi dari sebelum berumah tangga itu sudah hobi bertanaman. Iya. Kemudian kalau itu tanaman hias, tadi ada buah sawo, ada buah mangga. Itu gimana Mbak Epi merawat semua itu gitu loh? Mengatur waktunya. Sementara banyak kaum perempuan itu yang sudah menjadi wanita karir, kadang-kadang untuk urusan tanaman itu diserahkan sama asisten rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Nah Mbak Epi gimana ngatur waktu untuk hal itu? Ya sebisa mungkin lah Mbak Dia. Semua waktu itu kita yang ngatur. Nah Iya. itu. Apapun itu kerjaan kita ya tidak terlepas kita sebagai kodratnya wanita. Iya. Mengurus suami, ngurus anak. Ya tanaman juga diurus. Tanaman juga diurus. Tentunya dengan rasa cinta juga. Oh, dengan iya. rasa kasih sayang. Iya, Ya iya. kalau nggak kita
dengan cinta, dengan rasa kasih sayang, dia buahnya nggak begitu lebat. Kan Mbak Dian boleh mampir ke rumah tuh. Iya, sudah pernah saya tanaman saksikan langsung. Ya. Buah mangga saya gimana rasanya? Termasuk itu buah tanaman yang agak langka matoa ya? Iya, buah matoa. Matoanya bibitnya beda kayaknya ya. Beda. Itu memang bibitnya dulu adik saya kan dulu pramugari. Iya. Jadi dia terbang ke daerah Papua. Jadi makan buah matoa, kemudian bijinya dibawa pulang dan sampai sekarang tetap memberikan hasil ya. Iya, memberikan hasil. Tanaman hias itu hobi yang dilakukan sehari-hari. Nah, bagi Mbak Evi, hobi merawat tanaman, buah-buahan itu membawa energi gak buat diri kita gitu? Ya, sangat membawa energi. Ketika kita namanya dalam rumah tangga pasti akan mengalami stres stres karena kesibukan kita. Okay. Kemudian kalau kita memandang buah-buahan terus tanaman hias itu hilang, menyejukkan hati juga. Jadi untuk pandangan mata ya. Iya. Sepandang-pandang kita lihat buah-buahan. Jadi hati kita lagi gimana gitu ya. Macam-macam ya kalau kita ibu rumah tangga ini. Ada persoalan apa? Larinya kita ke tanaman, ke buah-buahan. Larinya ke tanaman. Hal yang positif. Hal yang positif. Oke. Nah, kali ini kita ke makanan lagi. Tadi sarapan ya, ada tempe penyet ya. Nah, kalau makan siang seperti ini sehari-hari di rumah Mbak Evi itu menu apa sih yang spesial gitu? Kalau anak-anak dan suami paling banter itu nggak bosan-bosannya semur ayam. Nah, semur ayam. Semur ayam. Itu favorit ya? Iya. Karena apa ya? Memang ciri khasnya mama katanya gitu. Teman-temannya yang udah tamat kuliah, yuk kita main yuk ke rumah mama gitu. Mama Evi kangen dengan semur ayam. Waduh, sampai segitunya Mbak Dian. Kadang-kadang teman anak-anak saya kan ada yang sudah tamat studinya, ada yang sudah menikah, masih tetap mampir ke rumah. Hanya untuk mencicipi semur ayam. Mbak Arti itu bumbunya spesial dong ya, spesial. Dari hasil racikan Mbak Evi sendiri. Iya betul. Itu untuk menu spesial di santap siang. Ya, jadi itu semuanya dilakukan dengan hati, balik-balik ke ikhlas dan hati ya. Ini benar-benar inspirasi buat kita. Jadi apapun kegiatan kita, dari urusan dapur, tanaman, rumah tangga, pekerjaan, semuanya harus dilakukan dengan ikhlas dan hati. Iya, betul sekali. Balik ke hati. Kita mau tanya ke Mbak Evi, selain hobi-hobi itu mungkin ada kedekatan dengan musik kah? Mbak Evi suka musik tuh? Apa enggak gitu? Suka sekali. Musik apapun jenisnya pasti suka. Genre apa kan aja? Buat kita happy, buat kita suasana kita menjadi nyaman. Kalau kita happy kan, apalagi kata lagu. Lagu itu bisa mengungkapkan sesuatu ya. Iya, betul sekali. Lagu itu genre sukanya pop Indonesia atau gimana tuh Mbak Evi? Pop Indonesia tahun 80 atau sampai sekarang suka semua ya? Pop Indonesia. Oh, pop Indonesia. Lagu yang memang pernah membawa memori dulu apa sih? Kayaknya masih terkenang-kenang gitu sampai sekarang. Sampai 2023 ini kalau lagu kesukaan saya itu apa ya? Bunga Citra Lestari. Bunga Citra BCL. BCL. Sampai sekarang saya nggak bosan-bosan lagu itu. Sampai detik ini 2023. Iya, tidak ada berubah dengan lagu itu. Judulnya apa sih Mbak Evi? Judulnya kalau nggak salah saya coba dong refnya. Karena ku cinta kau. Yes, balik-balik ke cinta dong ya. Karena lakukan semua apa ya? Terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Luar biasa.
Saya hobi nyanyi Mbak Dia, Hobi terutama ya? di kamar mandi. Waduh, jangan dong di kamar mandi, kalau bisa nanti masuk dapur Aduh, kamar. duduh. Nanti orang terkejut dengan suara Ibu Evi. Iya. Jadi serba bisa nih. Iya. Ngajar di depan kelas bisa, masak di dapur oke. Termasuk nyanyi. Luar Iya. biasa nih Mbak Evi. Baik Mbak Evi, kita break dulu ya. Oke. Nanti kita dengarkan lagu yang memang menjadi favorit Mbak Evi. Bunga Cita Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Ini dia lagunya. Kita akan hadirkan untuk pendengar persatu di Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Ini dia, Karena Ku Cinta Kau. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang
Iya, pendengar Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Gimana Mbak Evi? Sudah diresapikah lagu favoritnya? Sangat meresapi. Meresapi, Sudah gimana? Enak? menikmati mendengarkan lagu BCL. BCL maknanya sangat mendalam ya, Karena Ku Cinta Kau. Balik ke inspirasi tadi bahwa karena cinta kita semua bisa hadir seperti ini. Termasuk Mbak Evi, cinta bersama keluarga, pasangan, kemudian juga pekerjaan, termasuk tanaman dan lain sebagainya. Itu karena cinta. Baik. Kita kembali ke Maksi, makan siang bersama teman sejati. Tadi menu spesial sudah, musik spesial sudah. Saya ingin tanya ke Mbak Evi, kalau film ada gak sih yang disuka film gitu loh? Film favorit Mbak Evi selain musik? Termasuk orang suka nonton gak nih? Kalau film sih film keluarga film mungkin. keluarga paling nonton sama anak-anak. Sama anak-anak ya. Karena kita walaupun itu tetap kalau nonton harus didampingi anak-anak. Didampingi kan. anak-anak. Dari kita menonton film itu pasti ada ilmunya. Ada ilmunya ya. Oh, yang tadinya kayak gitu, Dek, kayak gitu, Mbak. Ada Artinya pembelajaran itu di ada situ. pembelajaran. Semuanya ada proses pembelajaran. Baik. Pasti ada yang kita petik dari bukan sekedar menonton saja. Ya, jadi ada pembelajaran hidup yang bisa kita petik dari film itu. Iya, tentunya pastinya hal yang positif yang kita ambil kan. Betul. Kalau negatifnya ada buang ya. Iya, kita buang aja jauh-jauh. Iya, balik begitu film. Kalau tempat liburan favorit, ini gimana sih? Mungkin ada Mbak Evi kan mungkin sama keluarga sering ada traveling atau liburnya di rumah sambil gimana gitu. Bisa cerita nih Mbak Evi sama kita di Maksi ini. Kalau traveling itu karena apa? Dampak COVID kemarin agaknya sempat terhenti ya. Terhenti. Kita juga di traveling itu kadang-kadang berbarengan dengan tugas negara. Tugas negara. Itu sekaligus jadi ya. Iya. Kalau misalnya kita kalau dosen itu kan mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Betul. Selain proses belajar, mengajar, kemudian ada pengabdian pada masyarakat, kemudian ada penelitian dan ada hal penunjang. Ya. Jadi di segmen Tridharma perguruan tinggi yang bidang 2 itu penelitian dan itu kalau kita mengurus kalau seorang dosen itu tidak terlepas dari menulis selain mengajar, kan? Membuat artikel. Ketika ada dari universitas lain yang dari luar Palembang, biasanya kegiatan itu di luar Palembang, misal ke Unpad, kayak studi banding gitu ya. Studi banding dan kita mengirimkan makalah atau artikel, kemudian jeda 2 bulan itu. Ketika kita diinformasikan bahwa tulisan kita itu diterima, abstrak kita diterima dan itu bisa dilanjutkan ke penelitian, ya kita paparan di sana. Paparan di sana. Kemarin terakhir itu di bulan September 2022 kemarin itu di Universitas 17 Semarang. Ya. Jadi travelingnya sekaligus ilmu ya. Ketika kita sudah memaparkan hasil karya tulis kita, kemudian kita pastinya ada jeda 1 hari sebelum kepulangan kita ke Palembang. Jadi ada untuk traveling kemana-mana itu aja. Gitu ya. Jadi sambil menyalurkan hobi kita untuk kegiatan kita sebagai dosen, menulis artikel sekaligus traveling. Iya. Jadi pernah di tahun 2018 itu kita sampai ke Papua. Waduh, Itu sudah ke sana dong berarti. Sudah, Mbak Waduh, Dia. luar biasa. Itu karena ilmu ya bisa terbang ke sana ya. Karena ilmu, karena tulisan kita diterima begitu. Itu luar biasa. Jadi istilahnya kalau kita ini
walaupun kita berkiprah di Palembang, kita juga harus berkiprah di luar. Jadi kita bukan jadi ibaratnya di dalam kota sendiri ya. Di universitas-universitas yang ternama malah kita patut membawakan bendera Universitas Palembang. Iya, luar biasa. Oh, ini dari mana Ibu? Dari Palembang gitu ya. Dari Universitas Palembang. Itu kan kita bangga bawa bendera lembaga kita, Civitas Academy kita ya. Civitas Academy kita. Nah, kalau itu traveling berbarengan dengan ilmu. Kalau ke keluarga sendiri itu ada liburan tempat favorit nggak Mbak Evi kira? Liburan tempat favorit atau mungkin dihabiskan di rumah atau di Palembang saja gitu. Terakhir sebelum Covid kita ke Bali. Oh, ke Bali. Kalau untuk sekarang kayaknya belum waktunya ya. belum mungkin lebih menghabiskan kayaknya di dalam keluarga lah ya. Dalam keluarga. Baik, Mbak Evi kan sebagai seorang pendidik ya, dosen katakanlah, pernah nggak sih Mbak Evi di saat mengajar mungkin ada sesuatu hal yang bisa katakan kan kita nggak 100% full ketika mengajar itu, terkadang hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi gitu. Ada nggak saat mengajar ada mahasiswa yang menjengkelkan, kemudian saat kita lagi nggak gimana, nah itu bagaimana Mbak Evi memanage hati gitu saat itu gitu? Ya kita sebagai dosen harus profesional. Profesional ya. Karena kita ini sekarang sudah sertifikasi dosen. Kalau seorang dosen sudah mendapat gelar sertifikasi dosen, artinya kita harus profesional. Walaupun dalam kategori di dalam ruangan kita berhadapan dengan mahasiswa, itu kadang-kadang ya namanya mahasiswa ya. Iya, beragam karakter iya, gitu. beragam karakter kata Mbak Diar. Ketika kita lagi serius menerangkan, ada juga yang ngobrol di belakang. Di belakang. Rasanya gimana? Gimana gitu ya? Seolah-olah gimana ya? Tapi kita bisa mengajak. Kita tegur dengan santun, tidak menyakiti hatinya. Tidak menyakiti hatinya. Kalau kita tegur dengan santun, dengan ya kasih sayang terhadap orang tua kan. Kalau dosen itu kalau di kampus kan orang tua, pengganti orang tua di rumah. Dia anggap aja dia anak kita. Kita tegur dengan sopan santun. Nanti sebaliknya dia sopan dengan kita. Nah itu begitu, dong sayang. luar biasa nih, inspirasi buat kita nih ya. Iya. Jadi jangan perlakukan mahasiswa seperti ya bukan anak kita gitu ya. Jangan perlakukan dia dengan kasar dan lain sebagainya, karena dia punya hati juga seperti kita. Dan itu akan menjadi ingatan dia sepanjang waktu dong Mbak Evi ya. Iya betul. Sampai ketika ia dewasa, saya pernah diajar Mbak Evi gini loh, padahal saya salah. Tapi dia menegurnya dengan seperti mendidik gitu, sopan santun, luar biasa. Ketika dia alumni sudah sekian tahun ketemu gitu kan, mau melegalisir ijazah kan pasti ke kampus. Iya, kenangan baik ya. Gimana Bu, Bapak kan gitu. Iya, bener. Kita menjalin alumni itu nggak ada ruginya gitu tidak ya. Tidak ada ruginya, silaturahmi tetap terjalin indah. Baik Mbak Evi, sangat menarik sekali nih, penuh inspirasi obrolan kita hari ini. Nah, ingin tahu nih, impian apa sih Mbak Evi akan diraih? Mungkin ada mimpi-mimpi yang belum terwujud mungkin. Mimpi terwujud dalam dekat ini, ingin melanjutkan strata 3. Wow, luar biasa. Tetapi mungkin kendalanya TOEFL-nya belum pas kayaknya. Mungkin harus doain ya Mbak Diar ya. Mudah-mudahan akan tercapai tuh. Iya, amin. Kita boleh dong bermimpi setinggi-tingginya. Iya, boleh. Mimpi setingginya dan harus kita capai. Oke, setinggi bintang ya pasti yang diraih insyaallah. Baik Mbak Evi, ini karena waktu kita sudah mendekati pukul 13. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan Mbak Evi di acara Maksi untuk pendengar kita Pro 1 siang hari ini. Silakan Mbak Evi. Ya. Yang perlu disampaikan apa ya? Kita sebagai perempuan, kita harus tahu kodrat kita memang sebagai perempuan. Ya. Harus menyadari itu kodrat perempuan. Selama kita berpikiran positif, tentu semuanya akan baik. Itu aja kali. Itu ya. Untuk semua perempuan-perempuan yang mendengarkan
acara Maksi di makan RRI siang Pro bersama 1. teman sejati. Ya. Iya. Jadi mulai hari ini Mbak Evi ya bisa dikatakan ini adalah membuat kita belajar banyak dari Mbak Evi. Inspirasi buat pendengar kita di Maksi siang hari. Semoga bermanfaat. Mbak Evi kami ucapkan terima kasih sudah bersama RRI meluangkan Sama-sama, waktu Mbak di tengah Diar. kesibukannya. Kemudian kami doakan semoga sukses. Amin. Impian S3-nya akan terwujud di tahun 2023. Iya. Amin. Mau daftar? Iya boleh, insya Allah akan tercapai ya, kita doakan. Amin, amin ya Rabbal Sekali lagi alamin. terima kasih Mbak Doa Evi. yang sama untuk Mbak Diar Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah obrolan kita siang hari ini di acara Maksi Makan Siang bersama teman sejati dengan narasumber kita Mbak Evi Purnamawati SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang. Banyak sekali sudah kita bicarakan tadi, walaupun santai, tapi itu penuh makna buat kita di hari ini. Yang masih satu harapan kita akan motivasi kita semua pendengar Pro 1 di siang hari ini untuk belajar, untuk memberikan cinta buat orang-orang kita cintai. Dan itu akan melahirkan hal-hal yang positif dan membangun jiwa yang akan lebih sukses ke depannya. Sekali lagi saya Nadia bersama rekan Suni pamit undur di acara Maksi. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja Anda ikuti Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.